sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah dengan pesan Nabi, la tamla'u butunakum minat ta'am. Hati-hati kata Nabi, jangan sekali-kali engkau mengisi perutmu dengan terlalu banyak makan. Fa inna syaitan ya'ti min baini butunikum. Karena ketahuilah, yang namanya syaitan akan terus menghampirimu lewat pintu, salah satunya jalur perutmu. Terlalu banyak makan membuatmu menjadi malas beribadah. Terlalu banyak makan membuatmu malas bekerja. Terlalu banyak makanan yang masuk ke dalam perutmu bisa menumpulkan akalmu. Itu sebabnya dalam Islam kita diajarkan untuk berpuasa. Dengan puasa, insya Allah akan lahir sebuah kesadaran untuk kita bisa menjaga pola makan kita. Maka jadikan Ramadan tahun ini menjadi madrasah yang terindah dalam hidupmu untuk terus meraih berkah dari Allah Tuhan. Saya Ahmad Al-Habsyi, salam sehat, Go Healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Salam sehat, Go Healthy. Terima kasih juga untuk Ustadz Al-Habsyi yang sudah memberikan motivasi juga untuk pemirsa di rumah tentunya ya. Pemirsa, Go Healthy telah hadir dalam lebih dari 2000 episode. Ini adalah sebuah bukti nyata komitmen Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan bagi pemirsa tentunya. Langsung saja kita sapa dan juga yang sudah bergabung bersama kita via daring, yaitu ada Ibu Aam Sutarjo dari kota Surabaya. Dan kita juga sapa ada dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini bersama saya tentunya, ada Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik. Halo Bu Aam. Ibu Aam sudah bergabung bersama kita di studio. Ibu Aam, sudah. apa kabar Ibu? Ya, sibuk apa Ibu saat ini Ibu? Enggak ada sih, saya liburkan kesibukan saya. Saya bikin cooker untuk lebaran. Dan pemirsa, hari ini tentunya kita akan membahas seputar kesehatan dan juga mendengar kisah inspiratif dari Ibu Aam. Tapi sebelum itu, mari kita simak bersama video profil beliau berikut ini. Aam Sutarjo. Dari kisahnya, Anda bisa belajar tentang pentingnya melakukan cek kesehatan secara rutin. Bahkan, ketika tubuh sedang terasa baik-baik saja. Aam bercerita, dulu tubuhnya terasa sehat. Ia tak pernah merasa memiliki tekanan darah tinggi. Namun, pada tahun 2016, semuanya seolah-olah berubah. Tubuhnya seperti miring ke kiri saat berjalan. Dan tak lama kemudian, tangan serta kaki kirinya menjadi sulit digerakkan. Ia terkena stroke akibat adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Dokter pun mengatakan, tekanan darah dan gula darah Aam tercatat sangat tinggi. Sejak itu, ia mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat, termasuk rutin kontrol ke dokter dan melakukan fisioterapi. Dan untuk membantu meningkatkan kesehatannya, Aam juga rutin menggunakan teknologi laser. Hingga akhirnya, kini kesehatannya sudah jauh membaik. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak sampai tuntas. Ya, Ibu Aam tadi tahun 2016 terserang stroke ya Ibu ya, ada penyumbatan ya Ibu? Iya. Iya, sebelah kanan. Ibu waktu itu masih ingat dampak apa saja yang Ibu rasakan akibat terserang stroke itu Ibu? Bisa diceritakan Bu kembali? Kepala saya yang sebelah kanan itu nyut-nyutan gitu. Saya pikir saya pusing atau kecapean gitu. Saya enggak tahu kalau itu gejala stroke. Ibu Aam, maaf,
ketika terserang stroke, Ibu masih ingat atau Ibu tahu saat itu berapa tensi atau tekanan darah Ibu? Tekanan darah saya waktu masuk di rumah sakit itu tensinya 276, Lalu kalau gula darahnya Ibu berapa? 360. 360. Baik. Tinggi banget. Ya. Ibu, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi pengalaman Ibu yang berhubungan dengan stroke itu ya Bu ya. Tapi saat ini Aditya mau mengajak Ibu bermain benar atau salah dulu. Jalan miring merupakan salah satu pertanda stroke. Apakah benar ataukah salah? Kalau menurut Ibu Aam jawabannya benar atau saya salah? mengalami. Benar, karena Ibu, saya ya? mengalami. Oke, sebelum saya jawab, saya ingin Ibu Aam bercerita terlebih dahulu nih. Waktu itu jalan miringnya seperti apa yang dialami oleh Bu Aam? Ya, jalan miringnya miring ke kiri gitu. Mau pakai sandal nggak bisa. Jadi badannya cenderung mau jatuh ke masuk satu ke- sisi, betul ya Bu ya? Iya, cenderung ke kiri. Kakinya juga nggak bisa kenceng. Kalau kita berbicara gejala stroke sendiri, ini terdiri dari segera ke RS, senyum miring sebelah, gerak satu sisi tubuh terhambat, ranya bicara pelok, kebas satu sisi tubuh, lalu ada rabun dan juga sakit kepala. Yang dialami oleh Bu Aam pada saat itu adalah lemas satu sisi tubuh yang mengakibatkan ketika berjalan itu cenderung mau jatuh pada satu sisi, misalkan mau jatuh ke arah kiri atau mau jatuh ke arah kanan. Nah, hal tersebut ya memang disebabkan karena lemahnya satu sisi tubuh. Oleh sebab itu kalau misalnya pemirsa di rumah merasakan hal demikian, tiba-tiba jalannya miring, mau jatuh ke sisi kiri atau mau jatuh ke sisi kanan, segeralah ke rumah sakit terdekat karena itu adalah tanda dari stroke. Oh, terima kasih penjelasannya ya Mbak Preti. Jadi pemirsa, ternyata jawaban dari Ibu Aam ini ternyata sudah benar. Bahwasanya jalan miring atau hilangnya keseimbangan dalam berjalan merupakan pertanda terserang stroke. Nah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Ibu Aam. Ibu Aam berarti sekarang sudah menggunakan teknologi laser ya Ibu Aam ya? Boleh tahu Ibu Iya. yang dirasakan setelah Ibu 1 tahun sudah menggunakan teknologi laser? Boleh diceritakan Ibu? Setelah saya pakai itu, saya mudah tidur. Terus akhirnya saya pakai terus. Jadi saat saya santai, sore nonton TV gitu, saya pakai itu sambil nonton. Apalagi Bu, selain tidurnya lebih pulas atau lebih berkualitas, apalagi yang Ibu Aam rasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser di badan Ibu? Dada saya rasanya enteng. Yang kaku-kaku mungkin Bu, di tangan atau di kaki bagaimana Ibu? Ya, yang kaku itu kalau stroke itu sebelah kiri itu kayak merengkel keras gitu loh. Ada daging yang keras itu, saya tempelin itu. Sering kali saya tempeli. Sehari ada kalau 3 kali ya. Pokoknya ada keras-keras itu, lama-lama mengendor. Sekarang sudah hilang sama sekali, nggak ada. Oh, Ini yang keras-keras ini adalah spastisitas. Oke. Kekakuan otot yang seringkali terjadi pada pasien pasca stroke. Dan yang dimaksud oleh Bu Aam ini adalah penggunaan teknologi NMES. Betul ya Bu ya, yang ditempelin ya Bu ya pada otot. Setelah itu Yang ditempel kakinya itu, berkurang ya. baik Ibu. Nah, jadi mungkin kita jelaskan ya bagaimana Bu Aam bisa merasakan perubahan-perubahan tidak hanya perasaan, tapi juga dari hasil pengukuran. Nah, satu hal tadi yang Ibu katakan bahwa menunjukkan bahwa fungsi jantung Ibu membaik begitu. Nah, teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri itu pada titik-titik akupuntur. Jadi di situ laser akan menyinari pembuluh darah, kemudian akan menstimulasi titik-titik akupuntur di PC6 dan 7, kemudian HT4, 5, 6, dan 7. Nah pemirsa, titik akupuntur ini adalah titik akupuntur yang bekerja untuk menstimulasi kesehatan jantung dan kemudian juga selaput jantung. Itu yang kemudian dirasakan Ibu Aam bahwa detak jantungnya menjadi baik, terasa lebih ringan dadanya begitu. Dan kemudian juga bekerja pada titik akupuntur LU7, 8, dan 9. Itu bekerja pada paru-paru sehingga fungsi paru-paru
paru-paru dalam mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida itu akan membaik. Nah, cara kerjanya bagaimana sampai ke pembuluh darah itu masuk melalui lapisan epidermis, kulit terluar pemirsa. Lalu bertahap masuk ke dermis, kemudian ke hipodermis sampailah ke pembuluh darah. Ketika di pembuluh darah terjadi stimulasi pada dinding pembuluh darah untuk menghasilkan nitrit oxide. Nah, ini suatu molekul yang ketika ada di dalam pembuluh darah seseorang, maka pembuluh darah itu akan lebih lebar dan kemudian juga sirkulasi darah akan menjadi lebih lancar. Nah, itu akan membuat terjadi risiko stroke untuk serangan ulang itu akan lebih rendah. Tekanan darah menjadi lebih terkontrol, kadar gula darah juga membaik. Jadi pemirsa, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Masih banyak yang bisa kita upayakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser sehingga risiko untuk terjadi serangan stroke berulang itu akan menjadi lebih rendah dan kesehatan meningkat, kualitas kehidupan meningkat. Ayo pemirsa yang mempunyai risiko stroke atau yang sudah stroke, gunakan teknologi laser secara teratur. Dan tentunya di sini saya ingin memberikan apresiasi besar kepada Bu Aam karena Bu Aam telah patuh dengan anjuran dokter dan juga melengkapi segala upaya yang ia lakukan dengan penggunaan teknologi laser. Untuk pemirsa di rumah ya, di sini saya punya ilustrasi ya, bisa disaksikan bagaimana ceritanya stroke itu bisa terjadi. Jadi stroke merupakan sebuah gangguan yang terjadi akibat terhambatnya aliran darah di pembuluh darah otak yang bisa disebabkan karena adanya sumbatan pembuluh darah. Nah, ini yang juga yang dialami oleh Bu Aam. Ketika trombus ini terbentuk akibat pengentalan darah, maka dia bisa mengakibatkan aliran darah menjadi macet, jadi terhambat. Sel-sel darah yang bertugas untuk membawa zat gizi maupun oksigen ini mengalami gangguan sehingga terjadi kerusakan sel-sel saraf di otak. Sekarang penggunaan teknologi laser secara rutin ini nantinya akan membantu untuk menguraikan trombus atau gumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ditambah lagi dengan mekanisme yang sama, maka nantinya pengentalan darah juga bisa kita cegah, bisa kita hindari agar jangan sampai terjadi resiko komplikasi berulang. Penggunaan teknologi laser secara rutin ini akan membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik. Ditambah lagi nih untuk pemirsa di rumah yang sudah beresiko, misalkan ada tensi tinggi, ada gula darah tinggi, ada kolesterol tinggi atau ada asam urat tinggi, ayo kita segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser. Ayo pemirsa, gunakan sekarang juga Accu-Laser dari Gogomol, alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Accu-Laser ini menggabungkan teknologi laser dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang telah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi, 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Semua dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan juga kesehatan pembuluh darah kita. Gunakan Accu-Laser secara rutin 2 kali sehari 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan juga lainnya. Dapatkan Accu-Laser dengan cara hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Gogomol juga menghadirkan aplikasi terbarunya, Lagoon by Gogomol. Segera install di App Store atau Google Play dan nikmati manfaatnya. Di awal tahun 2025, Gogomol meraih beberapa pencapaian luar biasa. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001, mutu dan kualitas standar internasional. Yang ketiga, Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Lalu yang keempat, pembukaan kafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda untuk datang langsung ke kafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Ayo, segera gunakan Accu-Laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oke pemirsa Go Healthy, kita lanjut pembicaraan kita bersama Ibu Aam. Ibu Aam pasca stroke ini sudah menggunakan teknologi laser dan kesehatannya telah meningkat pemirsa, di mana pada saat terjadinya stroke
tensinya sangat tinggi mencapai 276 dengan gula darah yang juga sangat tinggi sampai dengan 360 dan setelah rutin menggunakan teknologi laser sekarang Ibu Aam sudah terkendali, yaitu tensinya berapa Bu sekarang Bu berdasarkan hasil check up? 120 per 80. 120/80, baik. Lalu gula darahnya sekarang berapa Ibu? 130, 136. Kalau Baik, nggak puasa, Ibu. kalau puasa di bawah 100. Alhamdulillah. Ibu Aam, yang paling berkesan jadi apa nih menurut Ibu Aam dari rutin menggunakan laser? Yang paling berkesan, saya sudah tidak lagi gelisah, kepala cenut-cenut, terus saya bisa beraktivitas, memasak, bikin kue. Pokoknya saya selalu sibuk setiap hari. Lalu bagaimana dengan kakinya Ibu? Ibu sudah bisa berjalan sendiri tanpa alat bantu jalan? Saya sudah bisa berjalan sendiri tanpa tongkat. Tapi kalau keluar, saya takut jatuh. Tapi Ya, Ibu. saya harus pakai tongkat. Kadang diseruduk orang, kadang anak kecil lagi main itu. Teknologi intranasal atau teknologi tambahan yang biasa digunakan di rongga hidung itu, Ibu juga gunakan rutin? Iya, saya rutin itu. Jadi siang jam 11 itu, saya pakai 1 jam. Lalu untuk Kenapa? teknologi NMES Bu, yang ada kejut-kejutnya Ibu yang ditempel di pergelangan tangan Iya. atau ditempel di kaki, itu Ibu juga gunakan Ibu untuk syaraf, untuk melatih syaraf atau otot syaraf? Iya, selalu saya pakai. Cucu saya sudah tahu itu. Dia hafal semua titik-titik itu. Mungkin itu juga yang membantu proses perbaikan. Jadi Ibu sekarang pergerakannya sudah lebih lemas karena Ibu juga rutin dibantu oleh anak atau cucunya untuk menggunakan teknologi laser termasuk teknologi tambahannya ya Ibu ya. Nah pemirsa, terkait dengan intranasal yang digunakan di rongga hidung, maka kita ketahui di rongga hidung itu banyak sekali pembuluh darah kecil yang terhubung ke pembuluh darah besar di otak. Jadi ketika distimulasi oleh laser, maka akan dihasilkan nitrit oxide yang membuat kemudian pembuluh darah di otak itu menjadi lebih lebar, kemudian lebih elastis, dan kemudian juga aliran darah menjadi lancar. Tentunya dengan menggunakan intranasal secara rutin, maka akan mencegah munculnya stroke atau risiko stroke berulang. Juga membuat tercegahnya demensia, kemudian fungsi kognitif bisa membaik, dan juga wajah menjadi lebih cerah, penglihatan menjadi lebih baik juga, dan kemudian pendengaran lebih baik. Jadi pemirsa, untuk yang memiliki risiko terjadinya stroke atau yang sudah mengalami stroke, gunakan teknologi laser di intranasal secara rutin, maka akan mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Artinya apa? Kualitas hidup seorang stroker juga akan meningkat. Dan kemudian tadi kita sama-sama dengarkan dari Bu Aam bahwa kadar gula darahnya telah terkontrol. Bayangkan dari angka di atas 300 sekarang sudah berada di bawah 200, tepatnya di bawah 140. Nah hal itu bisa kita jelaskan adalah dengan penggunaan teknologi laser secara rutin, maka gula yang ada di pembuluh darah, kemudian juga kolesterol, itu akan diubah menjadi energi dengan cara mengaktifkan kerja mitokondria, bagian dari sel di dalam tubuh kita. Ketika mitokondria ini aktif, maka gula dan kolesterol itu akan diubah menjadi energi yang berkekuatan tinggi. Dalam hal ini kita kenal dengan istilah ATP. Jadi bayangkan pemirsa, kalau seandainya gula di pembuluh darah, lemak itu diubah menjadi energi, tentu seseorang akan menjadi lebih bertenaga, lebih berenergi. Dan kemudian kadar gula darah akan turun. Itu yang tadi kita sama-sama dengarkan dari Bu Aam, bahwa beliau merasakan lebih bertenaga, lebih sehat gitu ya. Dan kemudian juga kadar gula darahnya terkontrol. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Gunakan teknologi laser, maka kemudian pemirsa akan merasakan dapat manfaat tenaganya dan kadar gula darah terkontrol serta kadar kolesterol juga menjadi terkontrol. Tadi kita juga dengar Bu Aam memanfaatkan teknologi NMES. NMES sendiri adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Seperti ilustrasi berikut, bisa diletakkan pada otot yang ingin Anda latih. Bermanfaat untuk menggerakkan otot secara pasif, sehingga sel saraf yang masih sehat akan membentuk jalur baru dan juga mempelajari tugas-tugas dan fungsi yang memang sudah diambil alih oleh sel-sel saraf yang masih sehat ini. Lalu yang kedua adalah
membantu untuk mengurangi rasa kekakuan atau spastisitas yang seringkali dialami oleh para stroker. Dan juga terlebih lagi dengan otot yang kuat dan memadai, maka dapat membantu menjaga kesehatan sendi, tulang, dan membantu proses pembakaran lebih optimal. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk para penyintas stroke di luar sana, ayo kita kejar pemulihan dengan optimal, gunakan teknologi laser beserta dengan teknologi NMES sekarang juga. Kita ada informasi, tahukah Anda pemirsa? Nah ini berhubungan sepertinya ya, pola makan tepat bagi diabetesi saat puasa. Mungkin bisa dibantu jelaskan oleh Mbak Rita? Ya baik, tadi Bu Aam juga kita dengar dia berpuasa loh ya. Nah sekarang bagaimana puasa ini bisa memberikan kesehatan yang lebih baik seorang diabetisi ya. Jadi pemirsa, puasa ini saat ini sudah menjadi terapi tambahan untuk seorang diabetisi memperoleh kesehatannya. Dan dikatakan puasa ini akan memberikan manfaat untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan kemudian juga menurunkan tanda-tanda peradangan yang disebabkan karena adanya metabolisme lemak yang meningkat saat puasa. Tapi tunggu dulu, diabetisi yang boleh berpuasa ada syaratnya. Yang pertama adalah kadar gula darahnya harus terkontrol dan kemudian tidak memiliki penyakit penyerta atau tidak memiliki komplikasi tertentu. Jadi oleh karena itu, teman-teman atau pemirsa yang mengalami diabetes, konsultasikan lebih lanjut ke dokternya apakah bisa berpuasa atau tidak. Kalau diputuskan berpuasa, yakinlah kesehatannya akan meningkat dengan cara seperti ini. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan cairan. Dikatakan ketika seorang diabetisi cairannya terpenuhi selama bulan puasa, maka tubuhnya akan memiliki kemampuan besar untuk meregulasi kadar gula darah. Jadi cairan nanti diminum pada saat bangun sahur, pada saat sahur, menjelang imsak, pada waktu berbuka, makan malam, dan selingan malam serta akan tidur. Dan kemudian ketika makan sahur dan makan malamnya, itu pastikan karbohidratnya harus yang kompleks. Variasinya itu adalah antara nasi putih dengan kacang-kacangan rendah lemak dan dengan sayuran 2 tipe. Sayurnya lebih banyak aja gitu ya. Dan kemudian pilih protein yang rendah lemak. Lalu nih pemirsa, berbukanya jangan dengan menggunakan gula pasir atau gula aren dan sejenisnya, tapi berbuka dengan air putih dan buah-buahan seperti misalnya kurma, melon, semangka, itu bisa dikonsumsi. Dan selanjutnya baru makan malam, selingan malamnya adalah buah dan juga protein. Nah pemirsa, setelah pola makannya bagus gitu ya, jangan lupa tingkatkan kesehatan pembuluh darahnya dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser nanti akan membantu kadar gula darah ini makin terkontrol. Dan jangan lupa konsumsi juga antioksidan, karena dengan mengkonsumsi antioksidan maka tubuh seorang diabetisi akan menurun reaksi stres oksidatifnya dan itu akan membuat insulinnya makin sensitif, akan membuat tanda-tanda peradangan makin turun. Jadi pemirsa, lengkapi sudah semuanya, pola makan sahurnya bagus, pola berbukanya bagus, makan malamnya juga bagus, gunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Nah sekarang pasti Ibu juga pengen mengajak agar pemirsa di rumah bisa sehat, kembali beraktivitas normal seperti Ibu Aam. Silakan Ibu diajak pemirsa di rumahnya, Bu. Saudaraku semuanya, keluargaku yang lagi nonton di TV, Metro, ayo kita memakai laser karena memang ada manfaatnya. Contohnya saya, sekarang semakin kuat dari tensi 276, kadar gula 360, sekarang sudah normal semuanya dan membuat saya semakin sehat. Dokter saya pun heran melihat saya karena saya selalu sehat, tidak pernah berkeluh kesah sakit. Ya, terima kasih Ibu Aam. Dan pemirsa, ayo segera gunakan teknologi laser sekarang juga atau AccuLaser ini dari Gogomol, alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser menggabungkan teknologi laser dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang telah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi 14 titik terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Semua dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan juga kesehatan pembuluh darah tentunya. Gunakan AccuLaser secara rutin 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan AccuLaser. Dari dalam juga perlu kita tingkatkan dengan konsumsi 2 tablet Evo Life AS10 sehari, sudah memenuhi
memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Akilester dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Pemirsa, dapatkan Akilester dengan cara hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Semua layanan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gogomo tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan dengan menggunakan Akilester dan konsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.